Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Muhammad Stafetnyani dengan nomor 212-011-042. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai catur marga beserta pura berdasarkan jenis dan fungsinya. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian catur marga dan bagian-bagiannya, pengamalan catur marga melalui contoh ceritanya, kemudian pura-pura dan fungsinya. Pengertian dari catur marga. Catur marga berasal dari kata catur dan marga. Catur artinya 4, sedangkan marga artinya jalan atau cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa catur marga berarti 4 jalan, lebih tepatnya jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Adapun bagian-bagian dari catur marga yaitu keempat jalan dalam catur marga ini seringkali dipahami sebagai 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, serta pemahaman mengenai pengetahuan hakiki lainnya. Adapun 4 bagian-bagian dari catur marga yaitu yang pertama ada Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga merupakan perpaduan dari kata Bhakti, Marga, dan Bhakti Yoga. Kata Bhakti sendiri berarti menyalurkan, mencurahkan, mempersembahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan. Kata Marga sendiri berupa usaha atau kegiatan. Yoga sendiri berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Sehingga Bhakti Marga Yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti. Yang kedua ada Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga berasal dari kata karma yang berarti melakukan suatu kegiatan atau bekerja. Karma Marga Yoga sendiri dapat diartikan sebagai usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tindakan kerja yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Kata Jnana berarti pengetahuan, sehingga Jnana Marga Yoga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Yang terakhir ada Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga merupakan usaha tertinggi untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui yoga. Raja Marga sendiri membutuhkan disiplin, pengendalian diri, dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Untuk selanjutnya yaitu salah satu contoh kehidupan mengenai pengamalan catur marga melalui contoh cerita. Cerita yang pertama yaitu seorang pedagang setelah berkeliling bersama keledai tuannya memutuskan untuk beristirahat. Si keledai dibiarkan bebas mencari makanan. Namun naas si keledai justru terperosok ke sebuah lubang. Apakah sang pedagang harus menyelamatkannya? Dalam hal ini, kita dapat melakukan sesuatu untuk si keledai sesuai dengan ajaran catur marga yoga. Salah satunya yaitu karma marga yoga. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita sebagai umat manusia yang memiliki akal dan budi hendaknya menolong dengan penuh tulus ikhlas kepada semua makhluk ciptaan Tuhan untuk mencapai jalan hidup yang lebih baik. Sebab dengan mengumpulkan karma baik, maka niscaya kita akan dapat terhindar dari hal-hal buruk. Untuk cerita yang kedua, orang-orang di sekitar kita tentulah tidak sedikit. Keluarga, saudara, teman, bahkan musuh kita sekalipun. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang tersebut? Caranya yaitu adalah dengan menanamkan rasa kasih sayang di dalam diri kita sendiri. Sayangilah diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mulai menyayangi orang-orang maupun lingkungan di sekitar kita. Tidak lupa juga untuk selalu menerapkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dengan menemukan kebahagiaan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, maka kebahagiaan yang kita peroleh bisa saja menyebar dan memberikan energi positif untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pura-pura yang ada di Bali. Pura-pura di Bali memiliki banyak jenis, di mana masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Contoh-contoh pura di Bali yang pertama yaitu ada Pura Kayangan Jagat. Pura-pura yang dibangun berdasarkan 8 arah mata angin, termasuk satu pura di tengah-tengah ini. Pura ini dikenal dengan nama Dewata Nawa Inge. Adapun 8 pura ini yang pertama ada Pura Besakih, Pura Lumpuyang, Pura Goa Lawah, Pura Andakase,
Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, Pura Puncak Mangu, Pura Ulun Danu, dan Pura Sake yang berada di tengah. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan istilah Dangyang Kayangan Jagat. Pura Dangyang Kayangan Jagat dibangun tersebut sesuai sebagai tempat pemujaan dan penghormatan terhadap guru-guru suci untuk menghormati jasa-jasa seorang pandita. Sejumlah pura Dangyang Kayangan Jagat tersebut diantaranya yaitu Rambut Siwi, yang berkaitan dengan Dangyang Nirata, Pura Silayukti sebagai tempat maksanya Kukuturan, Tanah Lot, Pura Ponjok, dan Pura Pulaki. Terus selanjutnya yaitu Pura Kayangan Tiga. Dalam setiap desa adat atau desa pakraman di Bali terdapat 3 buah tempat suci utama yang dinamakan dengan Pura Kayangan Tiga, yaitu Pura Desa tempat Stana Dewa Brahma, Pusat Stana Dewa Wisnu, dan dalam Stana Dewa Siwa. Terus selanjutnya ada Pura Swagina, yaitu pura di Bali ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan kesamaan dalam sebuah mata pencaharian atau sebuah pekerjaan, seperti Pura Melanting untuk para pedagang, Subak, Bedugul, Ulun Suwi, dan Ulun Cari untuk para petani. Ada juga tempat suci pura pada sebuah perkantoran, perusahaan, ataupun hotel. Selanjutnya yaitu Pura Kawitan. Pura ini dibangun berdasarkan asal-usul dalam satu garis keturunan atau wit, sehingga dikenal dengan nama Kawitan. Bangunan suci dalam kelompok ini seperti sangga atau pemerajian yang ada dalam masing-masing rumah. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.